Halo semua. Kita dari kelompok 4 akan membahas materi tentang limit fungsi. Yuk kita simak penjelasannya. Hayu. Halo semua. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang limit. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih limit itu apa? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, limit itu pendekatan fungsi di sekitar titik tertentu. Kenapa sih kita harus mencari limitnya? Karena ada fungsi yang tidak terdefinisi nilainya di titik-titik tertentu. Karena itu kita harus mencari nilai yang paling dekat dengan fungsi tersebut. Nah, contohnya nih, di situ ada jika f(x) sama dengan x kuadrat mendekati min 4 per x min 2, maka nilai f(x) saat x sama dengan 2 adalah, nah kita coba nih disubstitusikan dulu dengan x sama dengan 2 menjadi 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu kan 4 menjadi 4 min 4. 4 min 4 itu 0. Lalu di bawahnya untuk penyebut yaitu 2 min 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0 ini bentuk tak tentu, kita harus mencari pendekatan dari nilai tersebut. Nah, mencari pendekatannya yaitu berarti kita akan mencari pendekatan nilai fungsi dari f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 di sekitar x sama dengan 2 itu. Nah, untuk notasi limit kita bisa menuliskan sebagai berikut, yaitu limit x mendekati c dari f(x). Nah, untuk pendekatan nilai f(x) ini saat x sangat dekat dengan c dengan syarat x tidak sama dengan c. Lalu ada keterangan di situ x dan c itu bilangan real, sedangkan f(x) itu fungsinya. Untuk contoh kedua nih, limit x mendekati 2 sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, artinya kita akan mencari pendekatan nilai dari x kuadrat min 4 per x min 2 saat x mendekati 2. Nah, itu kalau variabelnya x. Kalau diganti dengan t gimana bacanya? Sama aja. Jadi bakal dibaca limit t, limit dari t mendekati 1 t kuadrat min 3t plus 2. Nah, jadi kita akan mencari pendekatan nilai t kuadrat min 3t plus 2 saat t mendekati 1. Jadi kesimpulannya variabelnya itu nggak harus x, bisa diganti dengan sesuai keinginan. Boleh t, boleh a, atau yang lain. Lalu dari awal tadi kita bisa menyimpulkan bahwa limit fungsi itu nilai pendekatan fungsi di sekitar titik tertentu. Nah, notasi limit tadi bisa ditulis dengan limit x mendekati c dari f(x) dengan keterangan x dan c itu bilangan real dan f(x) adalah fungsinya. Oke, selanjutnya, jadi limit itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama limit ada dan yang limit tak ada. Kita akan membahas yang limit ada. Syarat limit ada adalah nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Yang pertama, nilai limit kiri. Nilai limit kiri terjadi apabila limit f(x) dengan x mendekati c dengan ada min di atasnya, itu berarti nilai x mendekati c dari kiri. Selanjutnya, nilai limit kanan itu berarti limit f(x) dengan x mendekati c dengan tanda plus di atasnya. Berarti itu bisa diartikan nilai x mendekati c dari kanan. Bisa dilihat dari gambar tersebut, di situ terdapat nilai c dari kiri di titik L dan c dari kanan di titik L juga. Nah, karena mereka bertemu di titik yang sama, maka bisa disebutkan kalau limit itu ada. Nah, selanjutnya contoh soalnya, nilai limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 adalah, nah, jadi jangan lupa nih, ada syarat limit ada itu ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Yaitu limit f(x) dengan x mendekati c dari kiri sama dengan limit f(x)
X mendekati C dari kanan. Nah, kita buat tabel, ada dua nih, yang atas itu X, yang bawah itu Fx. Nah, kita tempatkan dua itu di tengah-tengah. Lalu kita dari kiri kita cari angka berapa sih yang mendekati 2. Nah, di situ X-nya bisa jadi 1,9, 1,99, 1,999 dan seterusnya. Lalu yang dari kanan yang mendekati 2 bisa dari 2,01, 2,001, 2,0001 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita masukin nilai X-nya ke dalam fungsi. Di sini itu sudah diketahui X-nya itu 1,99. Jadi kita masukkan yang dari limit kiri dulu, yaitu 1,99 pangkat 2 min 4 per 1,99 min 2. Diketahui hasilnya 3,99 dan seterusnya. Nah, setelah itu yang limit kanannya kita coba 2,001 pangkat 2 min 4 per 2,001 min 2. Nah, itu diketahui hasilnya 4,001. Nah, karena nilai limit kirinya itu 3,99, 3,999 dan 3,99 seterusnya, itu kan mendekati dengan 4. Dan yang limit kanannya itu 4,01, 4,01 dan seterusnya itu mendekati 4. Jadi bisa disimpulkan saat X itu 2, nilai Fx-nya itu 4. Setelah itu kita coba dengan menggunakan grafik. Kita masukkan X-nya yaitu 2 ke dalam fungsi menjadi 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Nah, di situ diketahui hasilnya itu 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Nah, itu kita coba menggunakan pendekatan. Jadi saat nilai limit yang kiri itu mendekati dengan 4 dan nilai limit yang kanan itu juga mendekati 4. Nah, karena kedua limit dari kiri dan kanan itu bertemu di 4, bisa disimpulkan saat X mendekati 2 nilai Fx-nya itu 4. Jadi dapat disimpulkan nilai limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 itu adalah 4. Nah, selanjutnya ada contoh lagi, nilai limit X mendekati 0, 1 per X, apakah ada nilai limitnya? Yuk kita cari tahu. Nah, kan ada syarat limit, yaitu limit X mendekati C dari kiri Fx sama dengan limit X mendekati C dari kanan Fx. Ini kan di soalnya kan limit X mendekati 0. Nah, kita taruh dulu X-nya yang 0 di tengah-tengah. Kemudian yang dari kirinya kita lihat yang paling dekat adalah min 0,001 dan seterusnya. Dan yang dari kanan yang paling mendekati dari 0 adalah 0,0001. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi. Untuk fungsi X yang dari kiri kita coba dari yang min 0,0001, kemudian ketemu min 10.000, begitupun juga seterusnya. Kemudian kita masukkan X yang dari kanan, yang X menggunakan 0,0001, yang kemudian kita masukkan ke dalam fungsi X 1 per X, yang kemudian menghasilkan 10.000. Jadi kesimpulannya adalah limit kiri, limit X mendekati 0 dari kiri 1 per X sama dengan min tak 3. Dan limit kanan, limit X mendekati 0 dari kanan 1 per X sama dengan tak 3. Jadi limit X 0, 1 per X sama dengan tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping, apakah nilai limit X mendekati C fungsi X ada? Kita lihat gambar. Untuk dari yang limit X C dari kiri itu kita ketemunya adalah C, fungsi C, dan kemudian yang fungsi C dari kanan itu juga ketemunya adalah fungsi C. Jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati C fungsi X sama dengan ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Perhatikan gambar di samping.
Nilai limit X mendekati C fungsi X adalah, kita lihat dulu gambarnya. Ya, jawabannya adalah B. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Mari kita simak pembahasannya. Pembahasannya adalah, kita lihat di gambar. Yang limit X C mendekati C dari kiri itu kan ketemunya nilainya adalah A. Sedangkan limit X mendekati C dari kanan itu ini adalah B. Jadi fungsi X-nya tidak ketemu. Jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati C fungsi X tidak ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat limit. K atau C itu adalah konstanta, dan apabila jika N yaitu bilangan bulat. Limit X mendekati C dari fx dan limit X mendekati C dari gx, maka berlaku sifat-sifat limit. Yang pertama yaitu limit X mendekati C dari K adalah K. Yang kedua, limit X mendekati C dari X adalah C. Yang ketiga, limit X mendekati C dari Kfx adalah K. Limit X mendekati C adalah Fx. Yang keempat yaitu limit X mendekati C dari fx plus minus gx adalah limit X mendekati C dari fx plus minus limit X mendekati C dari gx. Yang kelima yaitu limit X mendekati C dari fx kali gx adalah limit X mendekati C dari fx dikali limit mendekati xc dari gx. Kemudian yang keenam yaitu limit X mendekati C dari fx per gx adalah limit X mendekati C fx per limit X mendekati C gx. Kemudian yang ketujuh yaitu limit X mendekati C dari fx pangkat n adalah limit X mendekati C dari fx pangkat n. Kemudian yang terakhir yaitu limit X mendekati C, akar dari fx adalah akar dari limit X mendekati C dari fx dengan limit Z mendekati C dari fx kurang dari sama dengan 0 untuk n genap. Limit konstanta, limit K X mendekati C dari K konstanta, variabel tidak mempengaruhi fungsi konstan. Limit perkalian fungsi dengan konstanta, limit X mendekati C dari Kfx adalah K limit X mendekati C dari fx, hasilnya dari konstanta dikali hasil limit fungsi. Kemudian ada limit pengurangan dan penjumlahan. Limit X mendekati C dari fx plus gx adalah limit X mendekati C dari fx plus limit X mendekati C gx. Yang kedua, limit X mendekati C dari fx min gx adalah limit X mendekati C dari fx min limit X mendekati C dari gx, hasilnya dari penjumlahan atau pengurangan hasil limit fungsi. Selanjutnya yaitu limit perkalian fungsi. Limit X mendekati C dari fx kali gx adalah limit X mendekati C dari fx kali limit X mendekati C dari gx, hasilnya dari perkalian hasil limit fungsi. Nah, selanjutnya itu ada limit pembagian fungsi. Di sini rumusnya itu limit X mendekati C untuk fx per gx sama dengan limit X mendekati C untuk fx per limit X mendekati C untuk gx, dengan syarat limit X mendekati C untuk gx itu tidak sama dengan 0. Jadi hasilnya itu dari pembagian hasil limit fungsi. Selanjutnya ada limit fungsi yang dipangkatkan. Limit X mendekati C untuk fx pangkat n itu sama dengan limit X mendekati C untuk fx pangkat n. Jadi hasilnya itu dari hasil limit fungsi yang sudah dipangkatkan. Selanjutnya limit fungsi yang dipangkatkan
itu ada limit X mendekati C akar N untuk Fx sama dengan akar N untuk limit X mendekati C Fx, dengan syarat limit X mendekati C untuk Fx itu lebih besar sama dengan 0 untuk N genap. Nah, jadi hasilnya itu dari akar hasil limit fungsi. Nah, selanjutnya ada contoh nih. Limit X mendekati 3 untuk X plus 1 itu sama dengan, di sini kan udah ada rumusnya nih. Jadi kalau limit X mendekati C, X-nya itu sama dengan C. Jadi di sini bisa dilihat limit X mendekati 3, X itu hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada lagi limit X mendekati C, K itu sama dengan K. Jadi di sini bisa dilihat limit X mendekati 3 untuk 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini ada kuis nih buat kalian. Limit X mendekati 1 untuk 2X min 3 itu hasilnya berapa ya kira-kira? Yuk kita cari tahu. Jadi jawabannya adalah min 1 ya teman-teman. Kita bisa menggunakan sifat di samping ini. Yuk teman-teman, kita simak pembahasannya. Dari contoh soal yaitu limit X mendekati 1 dari 2X min 3 adalah limit X mendekati 1 2X dikurangi limit X mendekati 1 dari 3. Jadi kalau diuraikan yaitu 2 limit X mendekati 1 dari X dikurangi limit X mendekati 1 dari 3. Limit X mendekati 1 kita masukkan X-nya yaitu 1, jadi 2 dikali 1 dikurangi limit X mendekati 1 dari 3, hasilnya yaitu 3. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2 dikurangi 3 yaitu min 1. Nah, di sini ada plus lagi nih teman-teman. Diketahui Fx adalah 3x min 2 dan Gx adalah x plus 4. Nilai limit X mendekati 1 dari Fx kali Gx adalah, ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, jawabannya adalah 5. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, kita pakai sifat yaitu limit X mendekati 1 dari Fx dikali Gx adalah limit X mendekati 1 dari Fx dikali limit X mendekati 1 dari Gx. Nah, apabila diuraikan yaitu limit X mendekati 1 kita masukkan 3x min 2 dikali limit X mendekati 1 dari X plus 4. Kalau kita uraikan lagi yaitu 3 limit X mendekati 1 dari X dikurangi limit X mendekati 1 dari 2 dikali limit X mendekati 1 dari X kemudian ditambah limit X mendekati 1 dari 4. Kemudian hasilnya yaitu 3 limit X mendekati 1 dari X kemudian limit X mendekati 1 dari 2 yaitu 3 dikali 1 kemudian kita kurangi 2. Dan apabila limit X mendekati 1 dari X ditambah limit X mendekati 1 dari 4 yaitu kita masukkan limitnya ke 1 yaitu 1 dan 4 yaitu 1 plus 4. Jadi hasilnya yaitu 1 dikali 5. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Jadi diketahui limit X mendekati 1 dari Fx adalah 2 dan limit X mendekati 1 Gx sama dengan 4. Di situ diketahui dua fungsi yaitu Fx dan Gx. Nah, yang ditanyakan adalah nilai limit X mendekati 1 dari 8Fx plus 3Gx kuadrat plus 2 per Fx akar Gx adalah. Nah, gimana sih caranya? Ayo kita bahas bareng-bareng yuk. Pertama, kita bisa menyederhanakan dari fungsi yang ditanyakan menjadi sebagai berikut. 8 limit X mendekati 1 Fx plus buka kurung limit X mendekati 1 Gx tutup kurung kuadrat
Nah, jangan lupa kalau 3-nya itu nggak diikutin ke kuadrat. Lalu plus limit X mendekati 2 per limit X mendekati 1 fx per limit X mendekati 1 gx. Setelah itu, kita tinggal memasukkan dengan fx dan gx yang tadi diketahui, yaitu menjadi 8 dikali 2 plus 3 dikali 4 kuadrat plus 2 per 2 akar 4. Jadi 8 dikali 2 ketemu 16, lalu 4 dikali 4 itu 16, 16 dikali 3 itu 48. Jadi 16 ditambah 48 ditambah 2 hasilnya 66. Lalu akar 4 tadi kan 2. Kalau 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Jadi hasilnya 66 per 4. Karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan menjadi 33 per 2. Selanjutnya, cara menentukan limit itu ada 2. Yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan difaktorkan atau dikalikan dengan akar sekawan. Nah, kapan sih kita harus menggunakan cara pertama atau cara kedua? Pertama, kita bisa mencoba dulu dengan cara substitusi. Kalau sudah dimasukkan dan hasilnya itu 0 per 0, berarti kita harus mencari dengan rumus yang kedua, yaitu dengan dikalikan sekawan atau difaktorkan. Nah, kalau yang di cara pertama sudah ketemu hasilnya dan hasilnya itu tidak 0 per 0, kita bisa langsung masuk ke cara yang pertama. Kita coba yuk. Yang pertama di sini ada contohnya, yaitu limit X mendekati 0 dari X kuadrat min 2X per 4X itu berapa? Pertama kita menggunakan cara substitusi dengan X yaitu 0. Menjadi 0 kuadrat min 2 dikali 0 per 4 kali 0, hasilnya 0 per 0. Karena bentuknya itu tak tentu, berarti kita harus mencari dengan cara yang kedua, yaitu dikalikan dengan sekawan atau difaktorkan. Karena ini bisa difaktorkan, kita keluarkan X kuadrat min 2X, yang dikeluarkan itu X-nya menjadi X dalam kurung X min 2 per 4X. Nah, karena di sini X-nya itu ada 2, dan jadi kita bisa mencoretnya. Tinggal X min 2 per 4. Nah, karena sudah sederhana, kita tinggal substitusikan nih, yaitu dengan X sama dengan 0, menjadi 0 min 2 per 4. 0 min 2 itu min 2. Min 2 per 4 yaitu min 1 per 2. Jadi hasil limit dari limit dari X mendekati 0 dari X kuadrat min 2X per 4X itu min setengah. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada contoh soal limit X mendekati min 3 dengan fungsi X kuadrat min 2X min 15 per X plus 3 sama dengan, kita mencari nilainya dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang langkah pertama, kita menggunakan substitusi terlebih dahulu. Masukkan nilai X ke dalam fungsi. Ketika kita sudah memasukkan, seperti contoh soal ini, kan hasilnya 0 per 0. Jika hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan atau kalikan dengan akar sekawan. Nah, di sini ada X kuadrat min 2X min 15, kita faktorkan menjadi X min 5 dalam kurung X min 5 dikali dalam kurung X plus 3 per X plus 3. Nah, kan X plus 3 yang di atas sama di bawah kan bisa dicoret, jadi tinggal dalam kurung X min 5. Jika sudah begitu, maka kita tinggal masukkan X nya ke dalam fungsi X, jadinya min 3 di min 5 sama dengan min 8. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. Di sini ada soal nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi X kuadrat min 6X plus 5 per X kuadrat min 3X min 10. Kita langsung faktorkan saja. Faktorkan yang atas terlebih dahulu menjadi dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X min 5. Yang di bawahnya per dalam kurung X plus 2 dikali dalam kurung X min 5. Nah, kan ada yang di atas X min, dalam kurung X min 5 dan yang bawah dalam kurung X min 5. Jadi bisa kita coret. Jadi tinggal meninggalkan hasil dalam kurung X min 1 per dalam kurung X plus 2. Jika sudah begitu, maka kita masukkan nilai X nya ke dalam fungsi. Jadinya tinggal
Jadi 5 min 1 per 5 plus 2 sama dengan 4 per 7. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Tentukan nilai limit x mendekati min 2 dengan fungsi x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 7x plus 2 per x plus 2. Kita langsung faktorkan saja. Agar lebih mudah kita bisa menggunakan cara yaitu yang x pangkat 3 x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 7x plus 2 itu bisa kita bagi dengan x plus 2. Cara membaginya itu dengan cara paragabet, yaitu ini seperti yang dicontoh x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 7x plus 2 kita bagi dengan x plus 2, yaitu berapa kali berapa hasilnya yang bisa mendekati seperti yang dicontoh, dengan akhirnya menghasilkan x kuadrat plus 3x plus 1. Jika sudah begitu kita masukkan jadinya dalam kurung x plus 2 dikali x kuadrat plus 3x plus 1 yang berasal dari hasilnya yang diperoleh tadi diper x plus 2. Jika sudah begitu kita tinggal masukkan saja x mendekati 2 nya ke dalam fungsi. Nah sekarang itu kan x plus 2 nya bisa dicoret, kita tinggal masukkan x nya min 2 ke dalam fungsi x. Jika sudah begitu sudah dipastikan ketemu jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke contoh soal berikutnya. Soalnya adalah nilai dari limit x kuadrat plus 3x plus 1 dengan x mendekati minus 2. Kira-kira jawabannya berapa nih teman-teman? Yuk, aku beri waktu 10 detik untuk menyelesaikan soalnya. Jadi apa nih setelah kalian hitung jawabannya kira-kira? Yuk, mari kita lihat jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah C, yaitu min 1. Kok bisa C sih kak? Gimana sih caranya? Yuk kita bahas caranya. Jadi di situ ada limit x mendekati min 2, x kuadrat plus 3x plus 1. Nah langsung aja nih kita masukin, kita ganti x-nya dengan minus 2. Jadi x kuadrat menjadi min 2 kuadrat dengan plus 3x menjadi plus 3 dikali min 2 dan plus 1. Min 2 kuadrat berapa sih? Min 2 kuadrat itu 4. Terus 3 dikali min 2 itu kan min 6. Terus ditambah 1. Jadi deh hasilnya min 1. Oke. Kita ke contoh yang kelima nih. Di situ ada soal tentukan nilai limit x min 4 per akar x min 2 dengan x-nya mendekati 4. Nah, jadi pertama-tama kita cari tahu dulu nih. Kita coba masukin ya, substitusikan dulu cara pertama. Kita substitusikan x-nya kita ganti sama 4. Lalu jadinya 4 min 4 kan 0. Terus misalkan kita masukin kan akar 4 kan 2 dikurangi 2 kan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi nggak bisa ya teman-teman pakai cara substitusi. Jadi kita pakai cara yang kedua, yaitu kita faktorkan atau kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, jadi limit x mendekati 4, x min 4 per akar x min 2 kita bakal kalikan dengan lawannya nih. Jadi kita kali dengan akar x plus 2 per akar x plus 2. Tadi kan yang kalau soal kita kan min, nah kita kalikan dengan yang plusnya gitu. Terus nanti akan jadi x min 4 dikali akar x plus 2 per x min 4. Nah x min 4 nya kan sama nih, kita coret aja. Jadinya akan limit x mendekati 4 akar x plus 2. Nah dari sini kita baru bisa substitusikan lagi. Kita ganti x nya dengan 4. Jadi akar 4 ditambah 2. Akar 4 berapa sih? 2 ditambah 2 jadinya 4 deh. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 6. Di situ ada tentukan nilai limit x mendekati 0 dari akar 4 min x dikurangi akar 4 plus x per x kuadrat plus 4x. Lalu kita coba nih
substitusikan dulu, kira-kira hasilnya gimana. Nah, setelah aku substitusikan, hasilnya itu 0/0. Jadi kita nggak bisa ya pakai cara substitusi, kita harus kalikan sekawan dulu. Nah, jadi limit X mendekati 0, akar 4 min X dikurangi akar 4 plus X per X kuadrat plus 4X dikali akar sekawannya, yaitu akar 4 min X plus akar 4 plus X gitu. Atas bawahnya sama ya teman-teman. Lalu nanti akan hasilnya bakal jadi limit X mendekati 0 dalam kurung 4 min X dikurangi dalam kurung 4 plus X dibagi dalam kurung X kuadrat plus 4X dikali dalam kurung akar 4 min X ditambah akar 4 min X gitu. Nah, jadi hasilnya bakal jadi selanjutnya sama dengan limit X mendekati 0. Nah, yang atas kan hasilnya min 2X nih. Nah, yang bawah kita keluarin yang dalam kurung X kuadrat plus 4X. Itu kan bisa kita keluarin nih X-nya. Jadi X dikali dalam kurung X plus 4. Lalu dikali dalam kurung akar 4 min X plus akar 4 plus X. Nah, ada yang sama nih atas sama bawah. Yang sama apa? X-nya. Nah, karena X-nya sama, kita coret aja teman-teman. Nah, setelah kita coret, nanti hasilnya bakal jadi min 2 per dalam kurung X plus 4 dikali dalam kurung akar 4 min X plus dalam kurung 4 plus X. Nah, nanti baru nih kita bisa ganti X-nya dengan 0 gitu. Jadi minus 2 dalam kurung 0 plus 4 lalu dikali dalam kurung akar 4 min 0 ditambah akar 4 min 0. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya yang atas tetap min 2, yang bawah 4 dikali akar 4 plus 4. Akar 4 plus 4 itu kalau dikalikan kan hasilnya 4 nih. Berarti yang atas min 2, yang bawah 4 kali 4. Jadi hasilnya min 2 per 16. Kita sederhanakan jadi min 1/8 gitu teman-teman. Jadi kurang dari salah coba. Langi. Jadi tadi kan bahas Anjir lah. Apabila Nilai X salah. Ada yang tahu nggak teman-teman? Guys, mau pulang dia. Gak ikut. Ayah ikut Kencup dan suaminya. Dari 2X min 3 Hayu, kene ngono ya. Hayu, kene ngono ya. Jadi gak perkenalan nama saya.